kita sebagai manusia atau sebagai mahasiswa, sebagai pelajar itu kan juga hidup di dalam lingkungan. Demi untuk kesejahteraan lingkungan, entah untuk lingkungan itu sendiri atau untuk manusia yang hidup di dalamnya, itu kita perlu untuk bekerja sama antara lingkungan alam dan lingkungan di masyarakat manusia itu. Kita dalam rangka Hari Bumi itu rutin mengadakan satu hari tanpa asap. Belum punya kesadaran untuk memisahkan antara organik dan non-organik. Dan padahal itu efeknya itu nanti besar. Efeknya besar untuk lingkungan. Cicet, santai bersama ngobrol apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus semua, saya Ranto Jagat. Kembali lagi di Maliki Podcast. Tidak terasa kita sudah mau memasuki minggu UTS aja nih. Padahal kemarin kita masih PBAK aja. Nah, kali ini Maliki Podcast kedatangan segmen baru, yaitu segmen Chit Chat. Di mana di segmen ini kita akan membahas lebih banyak hal dan tentunya lebih beragam narasumber yang datang. Nah, dalam segmen ini kita akan membahas banyak hal lebih santai lagi daripada podcast-podcast sebelumnya. Di sini kita akan membahas dari isu sosial hingga ngopi-ngopi dan ngobrol-ngobrol ringan aja. Nah, ngomong-ngomong soal kampus nih, pastinya kampus itu identik dengan mahasiswa. Untuk itu, maka kita akan membahas salah satu aspek yang penting di dalam kampus dan berhubungan langsung dengan mahasiswa, yaitu unit kegiatan mahasiswa. Mahasiswa pecinta alam, Mapala Tursina, UIN Malang. Oleh karena itu, sesuai dengan namanya, UKM Mapala Tursina, UIN Malang, pastinya memiliki concern terhadap alam dan lingkungan. Maka dari situ, kita sebagai masyarakat dan mahasiswa, pastinya perlu nih untuk peduli dan tentunya membahas banyak hal tentang alam dan lingkungan. Nah, kita sudah kedatangan nih sekaligus pemilik base camp dari tempat kita take hari ini, yaitu pengurus UKM Mapala Tursina. Ada Mas Tarsan dan Mas Nakuda. Halo Mas. Halo. Oke, yang Mas Tarsan yang mana ini? Saya Mas. Ini Mas Tarsan. Yang saya Mas Nakuda. Oke. Nah, kalau nggak salah Tarsan dan Nakuda ini adalah nama lapangan. Betul. Boleh dong mungkin dijelaskan dan disebutkan nama aslinya. Oke, mungkin yang pertama dari saya dulu. Boleh. Ya. Untuk nama lapang saya di sini Tarsan, nama asli saya Muhammad Wasik Maulana. Saya asli Pasuruan. Kalau di UIN saya jurusan Kimia angkatan 2020, Mas. Oke. Untuk Mas Nakuda? Mungkin saya perkenalkan nama saya. Nama lapang saya Nakuda. Kalau nama aslinya Zahidan Yudiato. Bisa dipanggil Zahid, asalnya dari Malang. Dari jurusan Sastra Inggris angkatan 2022. Oke. Ada Mas Tarsan dan Mas Nakuda. Mungkin biar vibes-nya Mapala banget. Kita nyapanya Mas Nakuda dan Mas Tarsan aja ya? Boleh. Boleh. Oke. Nah, kita mungkin membahas mengenai UKM Mapala. Kita ulik nih lebih dalam mengenai UKM Mapala Tursina UIN Malang. Nah, kalau kita search nih di Google, Mas Tarsan dan Mas Nakuda, kita ketik di Google Mapala Tursina UIN Malang, maka isinya yang keluar itu Mapala mengkampanyekan mengenai lingkungan hidup kepada masyarakat. Nah, sebetulnya apa yang membuat Mapala ini nggak berhenti untuk terus mengkampanyekan mengenai lingkungan hidup kepada masyarakat? Mungkin bisa aku jawab dulu ya? Boleh. Jadi kenapa kok kita harus mengkampanyekan lingkungan hidup? Ya karena kita sebagai manusia atau sebagai mahasiswa, sebagai pelajar itu kan juga hidup di dalam lingkungan. Demi untuk kesejahteraan lingkungan, entah untuk lingkungan itu sendiri atau untuk manusia yang hidup di dalamnya, itu kita perlu untuk bekerja sama antara lingkungan alam dan lingkungan di masyarakat manusia itu. Jadi kalau misalnya nggak ada kerjasama antara kedua ini, kita nggak bisa membangun lingkungan yang harmonis, yang tentram, yang sejahtera, yang misalnya bisa berkelanjutan untuk mungkin untuk anak-anak cucu kita nanti ke depannya. Itulah kenapa kok kita terus mengkampanyekan tentang lingkungan hidup itulah. Dan lingkungan hidup kan juga bukan hanya di lingkungan yang ada untuk ada manusianya kan kalau itu. Jadi lingkungan hidup itu juga lingkungan yang berada di laut ataupun hutan, itu kan juga termasuk lingkungan hidup. Bener. Jadi kita di situ concernnya untuk merawat untuk berkelanjutannya ke depannya gimana. Terus untuk gimana nanti kita merawat untuk digunakan untuk kita sendiri. Kan alam kan juga diciptakan untuk kita. Diciptakan untuk kita, tapi kita bisa memanfaatkan alam tapi
juga untuk melestarikannya, nggak semena-menanya sendiri lah. Mungkin Gitu. sedikit menambah ya Iya. dari saya, kenapa kok kita selalu mengkampanyekan terkait kepedulian kita khususnya Mapala kepada lingkungan, karena dalam proses penjaringan saja kita ini sebagai Mapala tidak hanya sekedar daftar kemudian langsung masuk. Nah, jadi untuk setiap mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai Mapala nanti banyak proses yang dilalui. Mungkin salah satu prosesnya adalah melalui diklat, dan salah satunya yang bisa dikatakan mahasiswa tersebut resmi menjadi anggota Mapala adalah pembaiatan. Jadi setiap anggota mahasiswa yang ingin masuk di Mapala Tursina nanti kita itu ada pembaiatan. Yang di situ ada seperti pembacaan ikrar kode etik pecinta alam seperti itu. Salah satu poin yang ada di ikrar kode etik pecinta alam tersebut adalah memelihara dan menggunakan alam beserta isinya sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Ya mungkin itu Mas. Oke, berarti lebih ke kepedulian terhadap lingkungan juga itu ya, peduli terhadap nanti anak cucu kita yang menggunakan nanti juga biar ini bisa dilestarikan. Selain kita gunakan juga kita harus melestarikan seperti itu. Oke, nah kalau diceritakan secara singkat nih kepada Mas Tarsan dan Mas Nakuda, kegiatan apa aja yang berkaitan dengan hal tersebut baik untuk kampus sendiri maupun untuk masyarakat di luar kampus? Oke, mungkin untuk kegiatan kita ya di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Yang pertama di sini mungkin di Mapala Tursina itu biasanya kita dalam setiap tahun punya acara rutinan dengan 3 kampus, Mapala kampus UIN 1 Surabaya, terus kemudian dengan Unisma, ya betul, Unisma. Itu adalah kegiatannya Baksos. Kegiatan apa saja yang ada di Baksos itu mungkin salah satu yang linear dengan kita ya terkait penyuluhan atau membangun kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, mungkin seperti itu salah satunya untuk kegiatan Baksos. Kemudian selain itu mungkin di kegiatan salah satu Baksos itu ya programnya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya melestarikan di tanah untuk perkebunan mereka. Jadi kan yang selama ini yang saya pandang, bukan saya saja tapi dari organisasi dari Mapala yang kami pandang itu kan di perkebunan atau di pertanian itu kan penggunaan pupuk itu kan untuk dari kimia ya. Penggunaan pupuk kimia itu tinggi. Nah, jadi itu kan jadi concern masalah untuk lingkungan ke depannya. Ya penggunaan pupuk kimia itu boleh asalkan secukupnya, punya takarannya sendiri. Kalau yang baik menurut kita itu penggunaannya dari pupuk kimia dan juga pupuk organik. Itu ketika baksos itu kita jelaskan gitu. Kita menyadarkan masyarakat lah. Ya mungkin salah satu kegiatannya juga di Baksos terkait pemilihan sampah Mas. Terkait pemilihan sampah. Berarti lebih ke sampah sama lebih ke tanah tadi ya. Betul. Pengolahan sampah dan kelestarian tanah itu tadi ya. Soal pupuk yang kalau bisa kita combine lah organik dan kimia tadi, jangan full kimia aja. Oke, tadi cukup menarik ya, berarti UKM Mapala Tursina ini juga punya kolaborasi. Tadi disebutkan dengan UIN Surabaya ya. UIN Surabaya dan Unisma. Oke, berarti memang sudah menjalin kerjasama dengan luar untuk kampanye-kampanye mengenai lingkungan ini sendiri. Oke, selain aktif mengkampanyekan tadi mengenai pelestarian kan dan konservasi lingkungan hidup, selama menjadi anggota Mapala nih, ngapain aja sih? Biar teman-teman sahabat kampus ini tahu juga. Mungkin selain bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan juga ya, salah satu kegiatan di Mapala selain itu tadi di sini ada pembagian divisi. Kebetulan di Mapala Tursina itu ada 5 divisi. Yang pertama di sana ada divisi olahraga arus deras, panjat tebing, gunung hutan, konservasi, kemudian divisi apa lagi? Lingkungan hidup. Jadi di 5 divisi itu kita mempunyai kegiatan sendiri masing-masing. Kegiatannya itu ada 2 jenis. Yang pertama berupa di olahraga dan yang kedua itu adventure. Yang di olahraga itu lebih spesifiknya biasanya di RC atau rock climbing, panjat tebing sama di gunung hutan. Gunung hutan itu ada namanya kompetisi orienteering. Kenapa kita membedakan di 5 divisi ya, kita sadar bahwasannya untuk pada hari ini ya olahraga pegiat alam itu sudah semakin meluas, cuman mungkin yang perlu kita sadari juga bahwasannya setiap kegiatan khususnya berkaitan dengan alam harus memiliki basic. Jadi untuk 5 divisi yang kita sebutkan barusan itu
peserta atau anggota-anggota yang kita delegasikan untuk turun di lapangan itu adalah anggota-anggota yang sudah melalui beberapa pematerian dan spesialisasi mungkin. Itu terkait pelatihan divisi. Kemudian apa aja juga kegiatan di Mapala Tursina yang mungkin yang rutin setiap tahun kita lakukan juga adalah kegiatan Tursina Explore, Mas. Kemudian Tursina Explore ini mungkin lebih ke sosial dan budaya. Kebetulan untuk tahun ini Mapala Tursina sudah 11 kali melakukan Tursina Explore di berbagai suku Indonesia. Gitu. Mungkin salah satunya untuk suku-suku yang sudah kita lakukan Tursina Explore, yang pertama di sini ada suku Sasak di Lombok, Taman Nasional Ujung Kulon, suku Anak Dalam Jambi dan pendakian Gunung Kerinci, suku Osing Banyuwangi, Baduy Banten, suku Dayak Pitap Kalimantan, dan suku Abuy Alor, suku Hawahulu Maluku, suku Modo Pulau Komodo. Terus yang kemarin terakhir itu di suku Mentawai. Tursina Explore untuk tahun ini kita laksanakan di bulan perkiraan sekitar September itu di Bukit Raya ya, Mas. Bukit Raya Kalimantan Barat. Gitu. Berarti emang tadi disebutkan bahwa selain dengan tadi alam juga di UKM Mapala Tursina ini ada organisasinya. Ya, jadi yang terdiri dari 5 divisi tadi yang sudah disebutkan dengan concernnya masing-masing tentunya ya di bidangnya masing-masing. Nah juga tadi disinggung sama Mas Tarsan ya mengenai tentang explore ya. Berarti memang sudah cukup aktif ya untuk langsung terjun ke budaya-budaya yang ada di Indonesia. Bahkan sudah sampai ke luar pulau nih. Sampai. Berarti emang gimana ya nyebutnya? Luar biasa sekali loh ini. Alhamdulillah mungkin satu pencapaian juga buat kita. Oke, kemarin bulan September kemana tadi? Mas? Kalau bulan September ke ini Bukit Raya, Mas. Bukit Raya ya? Kalimantan Barat. Tadi kan udah disampaikan ya tentang Mapala, segitu banyaknya dan segitu luar biasanya, begitupun dengan apa yang ada di dalamnya Mapala. Boleh dong mungkin kepada Mas Tarsan dan Mas Nakuda, arti dari Mapala itu sendiri selama Mas Tarsan dan Mas Nakuda menjadi anggota Mapala. Boleh dari Mas Nakuda dulu mungkin. Jadi kalau menurut saya Mapala Tursina itu bukan cuma organisasi yang untuk main-main aja, bukan cuma untuk yang explore, itu cuma jalan-jalan, bukan sekedar itu. Jadi kita di Mapala Tursina itu juga main-main tetap, tapi juga terorganisir. Jadi kita tidak hanya keluar, tidak hanya naik gunung, tidak hanya jalan-jalan, tapi kita punya organisir dan ilmu yang dipelajari. Misalnya kalau di gunung, yang kalau kita lihat sekarang kan banyak orang-orang naik gunung itu ya cuma seadanya tanpa menyiapkan manajemen perjalanan, manajemen gizi. Nah, kalau di kita di divisi gunung hutan itu ada namanya ilmu manajemen gizi. Jadi kita menghitung kira-kira kebutuhan untuk naik gunung di ketinggian ini kebutuhannya apa aja, makanannya apa aja yang kira-kira mencukupi untuk kegiatan ini. Terus sebelum dari pendakian itu kita menyiapkan dari manajemen perjalanan. Kita menyiapkan transportasi dari sini ke base campnya itu gimana caranya. Terus dari fisik juga kita latihan. Beberapa minggu sebelumnya itu kita punya program latihan seminggu 4 kali. Itu ada latihan sendiri, latihan fisik lah kalau itu. Mungkin itu sih kalau menurut aku. Jadi bukan cuma sekedar main-main kalau menurut aku. Berarti emang kalau menurutnya Mas Nakuda itu sangat berarti ya. Mapala ini nggak sekedar ikut-ikutan atau hanya asik-asik aja. Tapi banyak hal yang mendapatkan. Mungkin kalau dari Mas Tarsan. Dari saya mungkin selain dari kegiatan pematerian divisi, Tursina Explore dan sebagainya tadi, Mapala juga ini aktif dalam misi kemanusiaan, Mas. Misi kemanusiaan. Khususnya di bidang search and rescue atau SAR. Nah, biasanya Mapala Tursina juga ini kita kalau bisa dikatakan kita ini standby rescue, mungkin seperti itu juga. Salah satunya misalkan ada terjadi korban hilang di sungai, itu biasanya kita juga ikut andil untuk mencari korban seperti itu. Ada korban yang pendakian yang hilang di gunung seperti itu, hilang masuk goa dan lain sebagainya. Oke, berarti menurut Mas Tarzan itu juga harus peduli tentang kemanusiaan ya. Betul. Mapala Tursina juga punya kepedulian di bidang itu. Selain juga hanya pecinta-pecinta alam, kita juga mengikuti tadi SAR ya. Mungkin biasa disebut teman-teman awam itu SAR mungkin ya. SAR. Gitu. Oke. Nah, mungkin yang terakhir adalah bisa nih disampaikan sama Mas Tarzan dan Mas Nakuda. Harapan dan pesan nih untuk seluruh sahabat kampus yang sekarang sedang nonton segmen Chit Chat di Maliki Podcast kali ini. Boleh?
Mungkin kalau dari saya sendiri harapannya untuk kampus dulu yang pertama di sini karena kita juga beberapa kali dari tahun 2011 sampai di tahun 2019 kita dalam rangka Hari Bumi itu rutin mengadakan satu hari tanpa asap. Nah, jadi itu nanti konsepnya semua lini kampus baik itu mahasiswa, dosen, Bapak Rektor pun sekalian itu ketika mau memasuki gerbang UIN ya kita tidak boleh menggunakan kendaraan. Yang membawa kendaraan pun nanti kita bantu dorong. Itu salah satunya juga mungkin kita juga melakukan sweeping di beberapa lokasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang merokok gitu. Dalam satu hari itu saja. Jadi mungkin harapannya kegiatan ini juga bisa dikolaborasikan ya dengan kampus. Ya untuk ya minimal UIN ini menjadi salah satu pionir lah. Kegiatan tersebut mungkin kalau tidak bisa lingkup besar untuk di Malang dulu aja itu. Terus untuk salah satu harapannya juga terkait pembatasan penggunaan sampah plastik. Ya mungkin kalau secara simpelnya untuk mahasiswa mungkin ya pesan saya dengan cara mungkin kalau kalian kalau berangkat kuliah terbiasa dengan membawa bekal itu kalian membawa bekal jangan berupa plastik wadahnya. Jadi jangan menggunakan plastik sekali pakai. Jadi bisa menggunakan Tupperware terus kemudian untuk minumannya mungkin bisa diwadahi botol tumbler seperti ini gitu. Jadi mungkin itu manfaatnya apa ya? Salah satunya ada untuk menekan penggunaan sampah plastik di lingkungan UIN. Mungkin itu. Kalau Rekuta mungkin? Kalau dari aku mungkin hampir sama poinnya ya, tentang penjagaan lingkungan di lingkungan kampus juga untuk mahasiswa. Ya salah satunya dari sampah tadi. Mungkin kalau aku concernnya harapannya ya itu sampah organik dan non organik itu minimal dipisah. Kalau sekarang kan setahu saya di masyarakat bukan hanya di masyarakat UIN aja tapi di luar di Indonesia itu masih belum punya kesadaran untuk memisahkan antara organik dan non organik. Dan padahal itu efeknya itu nanti besar. Efeknya besar untuk lingkungan. Jadi yang organik itu tidak bisa terurai kembali karena dia terhalang oleh sampah-sampah yang non organik gitu. Kemudian nanti efeknya ya mungkin nanti ketika di TPS itu kan nanti kayak yang kita tahu di beberapa kejadian sebelumnya kan di TPS sudah ada yang meledak karena sampah organik dan non organik itu dicampur. Jadi akhirnya sampah organik yang harusnya bisa terurai dia mengeluarkan gas amoniak dan ketika terkena percikan api sedikit aja itu bisa membuat ledakan. Nah, itu kan efeknya ya ke lingkungan sekitar lah. Kembali lagi ke kita kalau itu. Mungkin salah satu upaya juga ya Mas untuk mendukung salah satu saran program barusan tersebut ini mungkin salah satu upayanya untuk memunculkan minat mahasiswa ya khususnya untuk dalam rangka pemilahan sampah tersebut. Mungkin kampus bisa juga berkolaborasi lagi dengan Mapala tadi terkait pembangunan bank sampah, Mas. Jadi mungkin dari mahasiswa juga bisa membantu mengumpulkan sampah-sampah dan memilah ya, mengumpulkan dan memilah sampah-sampah tersebut, disetorkan ke bank sampah dan mereka mendapatkan uang. Siapa sih yang pada hari ini tidak membutuhkan uang? Itu, Mas. Oke, berarti Mapala Tursina ini punya inisiasi untuk soal bank sampah tadi ya. Itu salah satu upaya untuk realisasi dari apa yang diharapkan termasuk dari pengurangan plastik juga tentang pemisahan dari sampah organik dan anorganik tadi yang disampaikan. Nah, sebelum kita akhiri ini ada yang menarik nih Mas Nakuda dan Mas Tarsan mengenai orang-orang yang sekarang bisa dibilang FOMO ya untuk mendaki gunung ini. Sekarang kan zamannya pada daki gunung. Ada nggak biar teman-teman yang pengen mendaki gunung ini tidak hanya sekedar FOMO tetapi juga bisa selamat dari berangkat hingga pulang? Ada pesan yang ingin disampaikan atau apa nih tips and triknya selama mendaki gunung? Mungkin tips-tipsnya untuk menghindari mungkin kita bilang kecelakaan di dalam pendakian ya. Mungkin karena sekarang ini kan teknologi sudah sangat mudah sekali dijangkau. Jadi misalkan ada keterbatasan ini untuk orang-orang pendaki tidak bisa masuk Mapala atau tidak bisa berkuliah dan lain sebagainya, mungkin bisa belajar itu tadi melalui YouTube. Yang salah satunya mungkin terkait persiapan alat, persiapan fisik dan perhitungan gizi mungkin. Jadi gak harus masuk Mapala, kalau memang itu ada keterbatasan bisa melalui YouTube mungkin atau media-media lain lah. Gitu, Mas. Oke, berarti 3 poin ya. Persiapan fisik, persiapan alat, dan persiapan logistik. Betul. Oke.
Jadi itu ya teman-teman sahabat kampus yang nanti bisa dipersiapkan kalau semua teman-teman sahabat kampus semua ingin mendaki. Biar tentunya selain untuk merealisasikan kefomuannya, kita juga bisa selamat dari berangkat hingga pulang seperti itu ya. Betul. Nah oke, mungkin itu saja ya Mas Tarsan dan Mas Nakuda. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk mau berbincang dan bercerita. Sharing-sharing sih lebih tepatnya ya, banyak hal dan keilmuan kepada sahabat kampus semua yang menonton YouTube hari ini. Saya Rantu Jagat Kelana Hasibuan pamit undur diri. Kesimpulan dari hari ini adalah mari kita lestarikan alam dan kita jaga alam, karena tentunya alam ini tidak hanya kita gunakan saat ini, tetapi akan kita gunakan terus-menerus hingga mendatang di anak cucu kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe official YouTube UIN Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.